Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa, keluarga besar Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, dan pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bersama-sama akan mengkaji satu tema terkait dengan bagaimana hakikat dan jati diri kita dalam kaitannya dengan puasa yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan yang akan kita jalani bersama. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana tentu kita terus berusaha dan berdoa kepadanya agar supaya diri kita selalu dijaga kesehatan kita, diberikan kekuatan sehingga di dalam mengamalkan, melakukan kebaikan-kebaikan selalu didasarkan atas prinsip keikhlasan, dan tentu kita berharap semuanya akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaitan ini saya ingin mengawali dengan sebuah pertanyaan. Apa bedanya antara lapar karena puasa dan lapar karena lapar itu sendiri? Para pemirsa yang budiman, dalam hubungan ini tentu sangat jauh perbedaannya. Kalau lapar itu karena lapar itu sendiri, maka seseorang akan menjadi beringas, akan menjadi liar. Bahkan ketika seseorang tidak memiliki kesabaran, tidak memiliki hati yang kuat di dalam mempertahankan kemanusiaannya, maka dia akan jauh lebih beringas dari hewan. Dia akan melakukan penjarahan-penjarahan, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Berbeda dengan lapar karena berpuasa, maka orang yang lapar karena berpuasa, maka dia semakin tunduk, semakin tadarru', semakin menyadari dirinya bahwa sekuat apapun manusia memiliki kelemahan-kelemahan, dan apabila tidak diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjalani kehidupan ini tentu dengan kekuatan yang diberikan Allah. Dia akan menjadi kuat, dia akan menjadi seorang yang optimis, dia akan menjadi seorang yang berwawasan luas dan berwawasan masa depan. Karena itulah syariat Allah SWT dalam puasa ini, itulah yang menjadi kekuatan kita, bahwa kita berpuasa itu selain memang kita mematuhi perintah-perintahnya, kita mengikuti apa yang ditetapkannya, tidak ada lain kecuali kita untuk menjalaninya dengan penuh keikhlasan. Kemudian hal yang perlu diketahui oleh para pemirsa sekalian, bahwa ketika seseorang menjalani kehidupan puasa ini, maka tentu ada hukum wad'ainya. Dalam kajian usul fikih ada tata caranya, ada sesuatu yang harus dijalani sesuai dengan tata aturan, tata cara yang ditetapkan. Maka seorang dalam berpuasa tentu ada syarat, ada hal-hal yang harus dijalani, ada rukun-rukun yang harus diamalkan. Di antaranya adalah
seseorang di dalam melaksanakan ibadah puasa, maka larangan-larangan berbicara yang tidak pantas, kemudian melakukan sesuatu yang menyebabkan terjerumus ke dalam perbuatan dosa sehingga mengurangi nilai-nilai puasa, maka di sini menjadi hal yang harus diketahui bersama. Karena itu Allah SWT melalui hadis baginda Rasul Muhammad SAW betul-betul memberikan pedoman bagi kita, betul-betul memberikan satu guidance bagi kita semuanya, sebagai petunjuk bagi kita bahwa ketika sesuatu yang dilakukan dengan niat tulus kepada Allah SWT, sayang rasanya apabila kemudian nilai-nilai kebahagiaan itu kemudian menjadi sia-sia. Kita sudah berpuasa penuh dalam sehari, di dalam kita berpuasa, lalu kemudian tidak ada nilai dan manfaatnya. Karena itu dengan tegas, dan di antara hadis yang paling tegas di sini dinyatakan, yakni riwayat hadis sahih riwayat sahabat Abu Hurairah, di sana dinyatakan, malam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillah hajah fi ayyad'a ta'amahu wa syarabah. Bahwa seseorang di dalam melaksanakan ibadah puasa itu kok kemudian dia tidak bisa menjaga lesannya, dia tidak bisa memanage, dalam arti bahwa di sini memang disebutkan lesannya, qaula zur itu kemudian menjadi hal yang sering manusia terpeleset di dalam menjaga lesannya, agar supaya tidak kemudian menjadikan perkataannya itu menjadi sesuatu yang terucap itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Wal amal lebih, dan dari perkataan yang tidak dibenarkan itu kemudian dia melakukan hal-hal yang terlarang atau yang membatalkan puasa. Di sini Allah menyatakan melalui hadis baginda Rasul, falaysa lillah hajah, bahwa seseorang itu ibaratnya tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan ditengok oleh Allah, alias Allah dalam bahasa anak muda, Allah SWT merasa cuek terhadap yang dilakukan dari ibadah puasa itu. Falaysa lillah hajah, Allah tidak perlu, tidak merasa perlu ketika melihat seseorang meninggalkan makannya, tidak makan, tidak minum karena berpuasa. Allah tidak perlu dengan puasa kita. Karena itulah menurut pensyarah Sahih Bukhari ini, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ini, yakni di dalam kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa di antara hadis-hadis yang tegas ya hadis ini, dalam pengertian bahwa bukan berarti lantas kita meninggalkan puasa, pengertian dari hadis tidak, tetapi yang ditekankan adalah bagaimana puasa itu betul-betul memberikan manfaat, memberikan dampak yang positif kepada siapa saja yang menjalankan, sehingga dengan demikian semua amalan kebaikan kita hendaknya memberikan energi positif, memberikan nilai-nilai positif, sehingga ibaratnya bulan puasa adalah merupakan bulan karantina. Seseorang telah selesai dari melaksanakan ibadah puasa, seseorang telah selesai dari menjalani training selama sebulan penuh di bulan puasa, maka selesai puasa, maka seorang menjadi lahir kembali menjadi pribadi yang lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan keadaan yang lebih sehat, lebih baik lagi. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.